Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentus Raditya. Oke, di video kali ini simpel aja. Jadi gue mau sharing plus minus pemakaian Honda PCX kurang lebih 2 tahun. FYI, Honda PCX ini gue beli di tahun 2019. Ya, saat ini odometer PCX gue ini sudah menempuh 14.300-an lah. Dan selama 2 tahun ini gue menemukan beberapa plus dan minus di motor gue, yaitu di Honda PCX. Kita sebut dari yang plusnya aja ya. Plus yang pertama adalah bagasi PCX itu besar. Kapasitas bagasi PCX itu 28 liter. Ya bisa dibilang mah buat bayi mandi mah bisa lah. Cukup besar ya. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, let's say Yamaha All New NMAX, kapasitas bagasi All New NMAX 24 liter, seingat gua. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Dengan kapasitas bagasi PCX sebesar 28 liter, gue bisa nampung banyak barang. Bahkan 2 kali gue touring. Pertama gue touring ke Garut, yang kedua gue touring ke Ujung Genteng Ciletuh. Pada saat gue touring ke Garut, bagasi gue tuh bisa muat banyak teman-teman. Cuman gue memang naruh tas di depan. Tas apa ya? Tas punggung gue taruh depan karena bagasi gue isi buat perlengkapan toolkit kamera, ya kamera, baterai, segala macam, tripod, itu gue taruh bagasi. Sebenarnya muat teman-teman kalau tasnya gue taruh di bagasi, cuman karena di bagasi gue ada peralatan kamera, gue takut aja kalau ketekan-tekan gitu malah entah baret, entah jadi rusak, makanya tas punggung gue taruh di depan. Lalu pada saat touring ke Ciletuh, semua perlengkapan gue taruh di bagasi, pakaian, perlengkapan kamera, sendal, pokoknya muat semua lah di bagasi lah. Termasuk tas lempang gue. Nah, tas lempangnya gue taruh di bagasi, jadi muat. Itu kelebihan PCX yang pertama menurut gue pribadi. Wih, aya Ken Block Ken Block dengan kearifan lokal. Mantap sol. Oh bener kan fansnya Ken Block berarti. Mantap. Plus yang kedua adalah kapasitas tangkinya. Jadi kapasitas tangki PCX itu 8 liter teman-teman. Dan menurut gue ini sudah sangat cukup untuk sebuah motor skutik dengan bodi yang besar. Kapasitas tangki 8 liter tuh menurut gue sudah sangat cukup. Gue touring ke Bandung. Oh ya, gue lupa, gue nambahin, gue sempet 3 kali touring. Jadi touring ke Bandung ya gue pernah. Pada saat gue ke Bandung itu gue ngisi malah pada saat gue sampai di Tangkuban Perahu. Iya, gue sampai di Tangkuban Perahu baru gue ngisi. Dari Bogor dari Bogor full tank sampai Tangkuban Perahu baru gue ngisi lagi, terus muter-muter kota Bandung. Balik lagi ke Bogor. Itu masih sisa tuh, nggak ngisi lagi. Terus pada saat ke Garut juga gue ngisi lagi pada saat mau pulang ya, deket-deket pantai apa ya tuh ya? Ya pantai-pantai sepanjang Garut lah, gue lupa namanya tuh. Itu gue baru ngisi lagi pada saat pulang ya. Terus pada saat ke Ujung Genteng itu gue ngisinya pada saat trip mau pulang ya. Jadi di Ciletuhnya kalau nggak salah, nama daerahnya gue lupa tuh. Tapi yang pasti pada saat perjalanan pulang baru gue ngisi lagi. Jadi menurut gua kapasitas tangkinya cukup besar dan mantap lah. Poin berikutnya ada hubungannya dengan poin sebelumnya. Dengan kapasitas tangki PCX yang sebesar 8 liter, konsumsi BBM-nya bisa gue bilang cukup boros. Kenapa cukup boros? Jadi rata-rata konsumsi BBM PCX gue ini rata-rata 40 km per liter. Ya menurut gue sih cukup boros ya. Karena ekspektasi gue kan bisa 80 km per liter ya, tapi ternyata nggak bisa, cuman bisa di 40 km per liter. Jadi ya menurut gue itu cukup boros. Poin plus berikutnya adalah ground clearance-nya cukup tinggi sehingga nggak gampang gasruk. Sepengalaman gue menggunakan motor ini selama kurang lebih 2 tahun. Jadi mantap lah, dengan ground clearance setinggi itu nggak gampang gasruk. Mantap. Tapi dengan ground clearance setinggi 137 mm, ya buat orang-orang yang mohon maaf tingginya kurang atau tingginya cukup, itu memang agak-agak jinjit. Fun fact, gue aja naik motor gue aja ini sebelum gue ganti jok aja jinjit kok. Jadi ya segini tinggi gue 174 cm, agak jinjit kalau lagi berhenti gitu ya. Kaki gue nggak bisa napak full dua-duanya, kiri kanan, agak jinjit dikit. Oke, jika tadi sudah membahas poin plusnya dari motor gue, sekarang kita bahas poin minusnya selama gue memakai Honda PCX kurang lebih 2 tahun. Poin minus yang pertama adalah bodinya bongsor. Jadi bodi Honda PCX nih bisa gue bilang rada bongsor dan rada apa ya, gemulai gitu loh. Jadi agak-agak menyulitkan kalau kalian mau filtering, terutama menurut pengalaman gue pribadi.
Jadi gue kalau pakai motor gue atau pakai motor ini, gue agak-agak kesulitan untuk filtering karena ya dimensinya tuh cukup besar, bahkan besar banget nih, sampai ini bodi belakang aja nih gede banget teman-teman. Menurut gue pribadi gede banget untuk sekelas 150 cc skutik dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Yamaha NMAX. Menurut gue pribadi ini melihat sekelibat ya, Yamaha New NMAX ini masih lebih ramping, sedikit lebih ramping, atau bisa dibilang masih lebih ramping dibandingkan Honda PCX. Jadi menurut gue ini salah satu kekurangan dari Honda PCX yang pertama. Poin minus yang kedua adalah dari sektor pengereman, dia hanya ABS 1 channel, atau bisa dibilang hanya ABS untuk pengereman depan. Untuk rem belakang dia belum ABS. Jadi ini bisa dibilang kalah fitur dengan kompetitornya yaitu Yamaha NMAX. Yamaha NMAX itu sudah ABS 2 channel depan belakang. Jadi gimana ya, agak-agak kurang. Jadi menurut gue ini kekurangan dari Honda PCX yang nomor 2, yaitu pengeremannya hanya ABS 1 channel. Mungkin Honda menyiapkan buat versi berikutnya yang rumornya katanya mau launching antara tahun ini atau tahun depan. Katanya sih ABS 2 channel, tapi nggak tahu juga sih, karena masih rumor, belum fix. Poin minus berikutnya adalah untuk suspensi belakang. Dia tuh suspensi belakangnya tuh kopong gitu teman-teman. Kopong tuh bukan berarti bolong, bukan berarti bolong. Kopong itu bukan berarti nggak ada isinya teman-teman ya, tapi maksud gua kopong di sini adalah shock belakang PCX itu tidak bisa, atau shock belakang PCX itu tidak ada bagian yang melindungi bagian dalam, tidak ada bagian yang melindungi bagian dalam. Gimana sih gua ngomongnya? Jadi shock belakang PCX itu tidak melindungi bagian dalamnya, jadi kayak nggak ada pelindung bagian dalamnya teman-teman. Kan kalau menurut gua nih ya, harusnya tuh shock belakang motor atau terutama shock belakang Honda PCX ya, dalam kasus ini shock belakang Honda PCX, harusnya itu dia ada semacam cover untuk melindungi bagian dalamnya teman-teman, supaya nih kalau kalian lagi riding, yang namanya riding kan kita nggak bisa ngeprediksi cuaca teman-teman, kadang hujan, kadang debu kan, lama-lama kalau misalkan didiemin aja ya bisa ngebaratin si besi atau pipa bagian dalamnya, lama-lama kan jadi baret. Itu sih menurut gua minus yang bisa dibilang cukup fatal sih. Harusnya kan ada semacam pelindung bagian dalamnya lah. Poin minus berikutnya adalah di beberapa kasus ya, tidak semua mengalami, user Honda PCX ada yang mengalami gredek-gredek. Gua nggak tahu istilah resminya teman-teman, cuman kalau menurut yang gua baca-baca, dan jujur gue pun juga sempat mengalami di PCX gue. Jadi gredek-gredek itu saat dari kondisi diem tuh maksudnya ya kondisi berhenti, terus kita buka gas, itu ada getaran engine yang berasa banget sampai, mohon maaf ya agak kasar kalimatnya ya, sampai ke pantat, bahkan sampai ke stang. Itu di beberapa user PCX mengalami seperti itu. Gue pun juga sempat mengalami seperti itu. Yo mas, monggo mas. Yo, das, wes. Punya nyadar diri. Rada ribet filteringnya. Gede, bodi gede. Sebagian user yang mengalami ini ada yang di kilometernya tuh masih rendah, ada yang di 500, ada yang di 1000, ada yang di kilometer tinggi malah 6000, 7000 baru berasa gredeknya. Kalau gue sendiri mengalami di motor gue tuh di kilometer, waduh gue lupa lagi. Kalau nggak salah sih di kilometer 2500 apa 2600 gitu. Solusinya, sebenarnya sih banyak sih teman-teman solusinya. Solusinya tuh menurut gue pribadi nih ya kalian harus aggressivity. Atau enggak misalkan kalian nggak pengen aggressivity, ya kalian harus rutin-rutin bersihin area CVT. Misalkan ada teman-teman yang nanya, bang yang rekomen apa bang untuk aggressivity? Kalau gua pribadi aggressivity di RI Matic Shop and Service. Harga paketnya itu per video ini launching ya, per video ini dirilis, harganya masih sama saat gua upgrade pertama kali, yaitu 1,1 juta rupiah. Tapi untuk lebih jelasnya kalian langsung kontak aja ke RI Matic Shop and Service. Nah, tuh. Itu gue nggak di-endorse sama dia tuh, karena memang fakta aja gue dari odometer 2500 sampai sekarang setelah gue aggressivity gue tidak mengalami gredek lagi. Dengan catatan ya, gue selalu rutin service CVT antara 2 sampai 3 bulan sekali. Poin minus berikutnya adalah jok keras. Ini sudah tidak bisa dipungkiri ya bahwa jok Honda PCX itu keras memang. Nggak ngerti ya kenapa gitu jok Honda PCX itu keras. Bahkan dari saat dulu gue punya Vario 150 juga joknya keras tuh. Solusinya ya gampang, tinggal kalian beli jok yang lebih empukan atau kalian upgrade jok kalian. Bisa pakai busa latex, bisa pakai busa yang lain.
Kalau gue pakai busa latex. Cuman imbasnya adalah setelah kalian ganti busa jok latex, ya jok kalian akan lebih tinggi dan kalian akan semakin jinjit. Poin minus berikutnya adalah RPM bawah biasa saja. Karena roller PCX itu pakai 17 gram kalau nggak salah. Jadi ya dia memang lebih dominan untuk powernya lebih keluar tuh di RPM tengah ke atas. Jadi menurut gua untuk di RPM bawah biasa saja. Poin minus berikutnya adalah MID atau Multi Information Display kurang lengkap. Bahkan bisa dibilang kalah fitur dibandingkan dengan adiknya yaitu Vario 125 dan Vario 150. Jadi bagus sih MID-nya PCX itu luas teman-teman, luas lagi. Sebenarnya sudah bagus teman-teman MID-nya PCX itu dia besar. Jadi secara visual kalau kita lagi riding kita ngelihat sedikit atau sekilas itu cukup jelas lah. Cuma ada fiturnya tuh trip. Fitur trip, bahkan tripnya tuh nggak ada trip A trip B, cuma satu doang trip. Terus konsumsi BBM, jam, udah standar. Kalah dengan adiknya Vario 125 atau 150 yang kalau nggak salah tuh ada real time consumption BBM, ya itulah pokoknya kalimatnya. Terus ada indikator voltase aki, trip A, trip B, jadi lebih lengkap. Ada jam juga, ya kalau jam juga ada sih di PCX. Ya intinya kalah fitur lah, atau mungkin lagi-lagi AHM menyimpan fitur tersebut yang lebih lengkap untuk varian PCX berikutnya atau PCX facelift. Ya rumornya sih seperti itu, tahu deh bener apa kagak. Poin minus berikutnya adalah switch starter hanya bisa dengan menekan tuas rem kiri. Ini agak aneh sih teman-teman, bahkan bisa dibilang agak lucu sih. Jadi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, kalian bisa menekan switchnya itu dengan rem kiri, dengan menekan tuas rem kiri ataupun tuas rem kanan. Sedangkan di PCX itu hanya bisa dengan menekan tuas rem kiri. Kalau kalian menekan tuas rem kanan itu nggak akan tetap nyala motor kalian. Ini fitur yang agak aneh dan bahkan bisa gue bilang agak berbahaya. Berbahaya tuh gini, gue pernah punya Vario 150 yang versi pertama. Itu saat gue menekan tuas rem kiri, motor nggak mau nyala. Dan motor hanya mau nyala pada saat gue menekan tuas rem kanan. Setelah dicek di bengkel resmi, ternyata kabel switchnya itu ada yang error teman-teman. Jadi ternyata tuh di bagian switchnya tuh ada yang rusak teman-teman dan itu diganti. Gue lupa biaya berapa teman-teman, yang pasti nggak nyampe 100 ribu lah. Pokoknya udah dibenerin, akhirnya bisa normal lagi. Gue bisa nyalain Vario gue dengan menekan tuas rem kiri ataupun tuas rem kanan. Permasalahannya adalah gini, misalkan di PCX gue, ini ada sangkut pautnya teman-teman dengan poin berikutnya nih ya. Misalkan amit-amit di PCX gue nih, amit-amit jabang bayi ya, tuas switchnya rusak, terus abis itu dia nggak bisa nyalain dengan menekan tuas rem kanan, plus ditambah PCX nggak ada kickstarter, udah itu mah auto dorong motor sampai ke bengkel resmi itu mah, atau nggak sampai ke bengkel pinggir jalan itu. Jadi itu bisa gue bilang minus yang cukup fatal, lagi-lagi cukup fatal. Poin minus berikutnya adalah PCX tidak ada kickstarter. Kenapa ini gue masukin ke fitur minus? Jadi gini, gue ini penganut sistem kalau manasin motor itu harus disela. Lawan arah, motor tek di kanan, ngeri rek. Aduh, taruh deh, gue lihat dulu deh, ngeri cok. Itu gue berlakukan saat gue punya motor, baik di CB gue, baik di Vario gue, bahkan sebelum gue punya CB di Honda Revo gue dulu. Gue setiap kalau mau manasin motor itu gue selalu menggunakan kickstarter, atau mah bahasanya mah biar gampang disela dulu. Atau ya mungkin bisa dibilang gue jadul kali ya, sehingga ketika PCX gak ada kickstarternya, gue agak-agak was-was. Jujur gue agak-agak was-was, agak-agak takut. Wah ini jangan sampai tiba-tiba aki gue ngedrop atau nggak bisa nge-starter, wassalam, dorong motor lagi. Tapi puji Tuhan PCX gue sudah berumur hampir 2 tahun dan sampai detik ini belum ada atau belum menunjukkan tanda-tanda aki motor gua soak. Jadi puji Tuhan lah ya. Oke teman-teman, sekian video gua kali ini. Mohon maaf nih panjang banget teman-teman, tapi ini hanya sharing gue atau user experience. Sekali lagi teman-teman, ini hanyalah opini saya, dan opini saya belum tentu 100% benar ataupun belum tentu 100% salah. Jikalau ada menurut teman-teman dari setiap poin-poin tersebut yang menurut teman-teman kurang tepat, kalian bisa langsung komentar di bawah. Atau mungkin ada juga teman-teman yang menggunakan Honda PCX dan pengen sharing-sharing juga, kalian bisa juga komentar di bawah, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue. Jangan lupa kalian dislike, share, komen. My name is Vincent Raditya. Peace out. Bye.